Pelatih baru yang ditunjuk, Ruben Amorim, diharapkan mampu membawa filosofi permainan yang segar, berfokus pada pengembangan pemain muda dan memperkuat lini pertahanan. Di sisi lain, penyerang utama tim menunjukkan performa yang meningkat, mencetak gol secara konsisten. Berdasarkan pengalamannya, ada 3 area utama di mana Ruben Amorim diyakini akan membuat perubahan besar di Old Trafford. 1. Pendekatan taktik 3-4-2-1. Sebagai salah satu pelatih yang menerapkan formasi 3 back di awal karirnya, Amorim sangat mengandalkan pendekatan taktik 3-4-2-1. Di Sporting, dia menggunakan taktik ini dengan fleksibilitas yang memungkinkannya beradaptasi dengan berbagai situasi. Taktik ini seringkali bisa berubah menjadi 3-4-3 dengan 2 pemain sayap atau 3-5-2 di beberapa pertandingan. Namun, pondasi 3 back selalu menjadi dasar permainan Sporting di bawah asuhan Amorim. 2. Percaya pemain muda. Ruben Amorim adalah manajer yang sangat menghargai bakat muda dan bisa membantu mereka. Di Sporting CP, dia berhasil mengembangkan talenta muda meskipun klub dalam keadaan sulit. Di Manchester United, Amorim dapat melanjutkan pendekatan ini dengan mengembangkan pemain muda seperti Alessandro Garnacho, Kobbie Mainoo, dan Amad Diallo sembari melirik bakat-bakat muda lainnya yang belum terpanggil untuk membuktikan diri. 3. Menjaga penguasaan bola. Gaya permainan Sporting yang dipimpin Amorim sangat mengutamakan penguasaan bola. Timnya terkenal dengan pendekatan yang hati-hati dan efektif dalam mengendalikan jalannya pertandingan, di mana mereka rata-rata menguasai 60% bola setiap pertandingan. Amorim juga dikenal dengan gaya permainan yang minim resiko, di mana Sporting lebih mengandalkan umpan pendek yang akurat dengan presentase keberhasilan mencapai 84,1% dalam pertandingan liga. Selain menguasai bola, Ruben Amorim juga mendorong timnya untuk menekankan lawan di sepertiga atas lapangan agar segera merebut bola kembali. Strategi ini akan membuat United lebih aktif dalam menyerang dan menekan lawan. Sebuah perubahan yang signifikan dari pendekatan Erik ten Hag yang lebih sering mengandalkan serangan balik. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Manchester United tampil gigih saat menjamu Chelsea. Manajer interim MU, Ruud van Nistelrooy, memuji reaksi skuadnya di tengah momen yang penuh lika-liku. Pelatih interim Manchester United, Ruud van Nistelrooy, bercerita soal suasana Old Trafford saat timnya berhadapan melawan Chelsea Minggu 3 November malam. Ia mengatakan seisi stadion bergemuruh saat Bruno Fernandes mencetak gol pembuka. Momen ini terjadi pada menit 70 di mana saat itu pertandingan tengah berlangsung sengit. MU diberikan penalti usai kiper Chelsea melakukan pelanggaran. Bruno Fernandes yang maju sebagai algojo tak membuang peluang tersebut. Ia menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol dan pahlawan untuk klubnya usai menahan imbang Chelsea. Itu adalah momen yang luar biasa saat Anda mendengar Old Trafford meledak. Bruno melakukannya dengan baik dan kemudian emosinya keluar. Kata Van Nistelrooy usai pertandingan dikutip dari laman resmi klub. Namun Chelsea kemudian menyamakan kedudukan via Moises Caicedo. Peluang yang kami ciptakan secara keseluruhan, kami bisa saja mencetak 1 gol lagi untuk menang. Sayangnya kami tak bisa meraihnya. Saya agak kecewa kami tidak menang. Ini jadi roller coaster emosi. Hampir sepekan ini penuh dengan begitu banyak hal terjadi. Tugas saya adalah menstabilkan kapal ini. Para pemain bereaksi dengan baik. Ini modal untuk dibangun 2 laga ke depan. Cetusnya. Dalam laganya kali ini ada lagi momen menarik yang sangat sayang sekali dilakukan oleh pemain MU. Adalah ketika MU memainkan duet Casemiro dan Manuel Ugarte sebagai poros ganda untuk membatasi pengaruh Palmer. Namun hal itu kurang. Bagaimana tidak, 2 pemain MU ini sangat mudah sekali dilalui 1 pemain Chelsea. Aksi itu juga membuatnya melakukan progresi permainan, sampai kemudian Manuel Ugarte bertindak. Ugarte tanpa ragu menjatuhkan Palmer dan rela menerima kartu kuning, menyadari ancaman yang beresiko dihadapi timnya. Ini sangat disayangkan sebenarnya, karena sebelumnya Casemiro dan Ugarte ini main bagus.
Namun laga Chelsea ini sedikit kurang baik. Ya, setidaknya era Nistelrooy, MU belum mengalami kekalahan. Ruud van Nistelrooy mengutuk habis banyaknya peluang yang dibuang Alessandro Garnacho ketika Manchester United menahan imbang Chelsea 1-1 di laga Liga Premier Inggris pertamanya sebagai caretaker. Garnacho melepaskan 4 sepakan dan melewatkan 1 peluang yang amat emas ketika pertandingan masih kacamata. Marcus Rashford menggetarkan Mistar di babak pertama setelah tundukan Donny Madueke mengenai tiang. Setan Merah akhirnya memecahkan kebuntuan ketika Rasmus Højlund dijatuhkan Robert Sanchez di kotak penalti dan Bruno Fernandes mengeksekusi tendangan titik putih tanpa celah di menit 70. Sayangnya kegembiraan tuan rumah hanya berlangsung 4 menit usai Moises Caicedo menyamakan kedudukan dengan sebuah sepakan voli spektakuler. Van Nistelrooy memang pesta gol di laga perdadanya sebagai pelatih interim. Namun kali ini ia menunjukkan kebolehannya menyusun pertahanan kokoh setelah Matthijs de Ligt mengebiri Cole Palmer dan Noussair Mazraoui tampil penuh aksi. Duel antara Setan Merah dan The Blues itu diwarnai dengan banyak kartu kuning. Di tempat lain, Chelsea dilaporkan akan dikenai denda sebesar 50.000 pounds atau sekitar 1 miliar rupiah oleh FA setelah menerima 6 kartu kuning dalam pertandingan Liga Inggris melawan Nottingham Forest Minggu 6 Oktober 2024. Kartu kuning pertama didapatkan oleh gelandang Chelsea Moises Caicedo setelah melakukan pelanggaran terhadap Morgan Gibbs di menit ke-21. Palmer kemudian diberi kartu kuning karena protes di menit ke-75. Nottingham Forest harus bermain dengan 10 pemain setelah Ward-Prowse menerima kartu kuning kedua di menit ke-78 karena sengaja menangkap bola untuk menghentikan serangan balik cepat Nicholas Jackson. Marc Cucurella dan Levi Colwill dari Chelsea serta Nico Williams dari Forest juga mendapat kartu kuning di menit ke-89 akibat terlibat dalam keributan. Kiper Forest turut diberi kartu kuning karena mengulur waktu di menit ke-95. Pedro Neto dari Chelsea mendapat kartu kuning setelah melakukan pelanggaran terhadap Nicholas 3 menit kemudian. Wesley Fofana lalu menjadi pemain Chelsea ke-6 yang mendapat kartu kuning setelah melanggar Jota Silva di menit ke-102. Jurnalis Kieran Gill melaporkan bahwa FA akan mendenda Chelsea sebesar 50.000 pounds karena menerima 6 kartu kuning di laga kontra Forest. Jika benar, maka mereka sudah 2 kali mendapat hukuman denda akibat terlalu banyak mendapat kartu kuning. Ya, perekrutan ugal-ugalan dengan harga nggak ngotak di era Ten Hag pun jadi sasaran empuk alasan ia dipecat MU. Pasalnya semua yang dibeli bapuk di eranya. Manchester United menghabiskan lebih dari 80 juta pounds untuk mengontrak Anthony dari Ajax pada musim panas 2022. Tetapi winger asal Brazil itu belum pernah menjadi starter dan hanya mencetak 12 gol dari sekitar 80-an pertandingan. Casemiro, gelandang yang direkrut seharga 70 juta pounds itu juga mengalami kesulitan di Liga Inggris. Dan pemain mahal berikutnya yang menghabiskan 366 juta pounds sendiri ada Manuel Ugarte dan Joshua Zirkzee yang datang musim ini.